Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, mari kita lanjutkan love story Centring Manik di cerita Cinta Melawan Kodrat season kedua episode 12. Tapi sebelumnya, ikuti terus kisah misteri dalam kehidupan tentunya di channel Gubuk Saka. Ambil sisi baiknya, buang jauh-jauh sisi buruknya. Semoga menjadikan motivasi dan semoga terhibur dan menjadikan inspirasi di hidup kita. Mari kita simak ceritanya. Let's go. Setelah makan, si kakek pun mulai menceritakan kejadian semuanya dari awal Aura sakit yang tak kunjung sembuh hingga meninggal, dan si kakek pun bercerita tentang keajaiban yang membuat kakek bahagia. Aura hidup kembali. Kita tinggalkan dulu cerita Aura dengan kakek Marta yang lagi bahagia karena sang cucu lepas dari kematian hingga membuka matanya dan hidup kembali. Di saat pagi menjelang, burung-burung bersautan. Sehabis sholat subuh, Jody bangun dari semedinya, dari pelatihan jiwanya, dan berlatih di ruang dimensi, ruang misteri yang dulu diwariskan oleh jin cantik Centring Manik yang tak sempat dibahas dari episode sebelumnya. Setelah cukup berlatih dan berinteraksi dengan jin Sakaraga yang bersemayam dalam dirinya, Jody bersiap-siap berniat hari ini akan mencoba keberuntungannya setelah di DO dari kuliahnya di STIMIK Jatinangor Sumedang karena peristiwa perkelahian dan hampir karena 1 minggu tidak masuk kampus. Setelah mandi dan sarapan, Jody berangkat dengan sepeda yang dia anggap sebagai sahabatnya yang selalu menemaninya kemanapun ia pergi. Di tengah perjalanan, mentari mulai menghujam tubuhnya. Ia tidak memperdulikannya. Sebuah minivan berjalan lambat mengikuti dari belakang. Ketika mobil itu sejajar dengannya, pintu kaca jendela depan terbuka. Kepala seorang anak muda berambut cepak terjulur. Jody berhenti mengayuh sepedanya. Minivan itu juga berhenti, lalu pintu samping belakang bergeser terbuka. 4 laki-laki berambut cepak lainnya turun dari mobil menghampiri Jody. Ikut dengan kami. Hardik salah satunya. Ia menarik tangan Jody. Jody memandang mereka, lalu membiarkan dirinya ditarik masuk ke dalam mobil. Dalam minivan itu meraung melaju, meninggalkan debu dan asap hitam di belakangnya. Ada 7 orang di dalam mobil termasuk sopir. Di dalam minivan tidak ada banyak bangku sama sekali, kecuali 2 di depan untuk sopir dan 1 lagi di sebelahnya. Namamu Jody kan? Tanya salah satunya. Ya, saya Jody. Kok tahu nama saya? Tiba-tiba sebuah pukulan mendarat di pipinya. Pemuda itu bertanya barusan memukulnya. Kamu tahu kenapa kami membawamu? Ia bertanya lagi. Iseng mungkin? Jawab Jody sama sekali acuh tak acuh. Ia mencoba pipinya, meraba pipinya dan sedikit meregangkan mulut. Lalu menggelengkan kepalanya. Terdengar suara kretek. Sebuah tamparan lagi mengenai belakang kepalanya. Jody melihat ke belakang. Ia rasanya kenal anak itu. Seseorang yang duduk ia kenali semasa di SMP, yaitu Doni, dan bertemu kembali di kampus di kuliahnya dan berakibat Jody di DO. Rasanya enak sekali, kata Jody. Di wajahnya tidak ada rasa takut. Semua pemuda itu terkejut, bahkan orang ini masih bisa tertawa. Apa ia tidak tahu yang sedang dihadapinya? Mereka saling pandang.
kalian akan membawa kemana? Ucap Jody. Untuk apa kamu tahu? Jawab salah seorang. Baiklah, terserah kalian. Ucap Jody. Tidak lama kemudian Menipen itu berbelok lalu berhenti di depan sebuah rumah. Rumah itu cukup besar dan letaknya lebih tinggi dari jalan, dengan pagar semak perdu di depannya, membuat bagian depan rumah tidak terlihat dari jalan. Mereka mengiring Jody masuk ke dalam rumah. Tidak ada perabotan di dalamnya. Ada beberapa jendela kaca dengan pagar teralis besi untuk mencegah pencuri masuk dari jendela. Salah seorang menendang Jody hingga menabrak ubin lantai. Doni memberikan isyarat lalu serentak ketujuh orang itu mendekati Jody. Pukulan dan tendangan mereka rangsek menghujani tubuh Jody. Baju terkoyak di sana sini, jejak sepatu dicap di mana-mana di seluruh tubuhnya. Ia tertelungkup di lantai, napasnya tersengal. Tiba-tiba ia tertawa. Wajahnya penuh kegilaan yang membuat semua orang di ruangan itu bergidik. Semua orang saling pandang. Kengerian tumbuh di wajah mereka. Mati kau, bangsat! Setelah cukup lama mereka mundur ke belakang mengitari Jody. Jody nampak tidak bergerak. Hanya napasnya terlihat turun naik, menandakan ia belum mati. Kalian sudah puas? Tiba-tiba suara Jody terdengar lagi. Semua orang menjadi pucat pasi. Orang ini masih bisa bicara. Jody duduk lalu berdiri. Semua orang mundur. Mereka masih tidak percaya bahkan pemuda itu masih bisa berdiri. Jody menatap Doni. Aku akan mematahkan tangan kalian semua. Tiba-tiba wajah Jody menjadi gelap. Kebiadaban muncul secara mengerikan. Dengan rambut yang acak-acakan, pakaian robek di mana-mana, ia seperti asura yang berdiri dengan gagah namun penuh kegilaan. Rambutnya terurai di bagian atas, wajahnya yang gelap, mulutnya mengeringai dengan ganas. Satu gerakan ia menangkap tangan Doni lalu membantingnya tubuhnya Doni ke lantai. Suara terdebum di seperti terletak tulang, lengannya terdengar. Kaca! Doni menjerit dengan raungan memilukan. Barulah ia merasa sadar pemuda ini bukan seseorang yang bisa mereka ganggu sama sekali. Jody mengambil kunci di tangan Doni lalu berbalik ke arah ketujuh orang lainnya. Mereka semua ketakutan. Beberapa mencoba kabur, namun ketika sampai di jendela mereka putus asa karena jendelanya ada pagar teralis yang menahan pelarian mereka. Kaca! Satu lagi tangan seseorang patah. Jerit memekikkan telinga kembali terdengar. Kaca! Ampun, ampun, kami ngaku salah. Kaca. Jody menjadi gila. Dia bahkan tidak memperdulikan teriakan mereka. Dengan muka muram, dia mengamuk, melampiaskan rasa penuh di dalam hatinya. Ketujuh pemuda itu terkapar di lantai dan mengerang kesakitan. Jody mengangkat kerah Doni lalu menyeretnya ke dinding. Aku bertanya, apakah di masa depan kalian akan mencariku lagi? Ucap Jody dengan wajah dingin, matanya penuh ancaman. Tidak, sumpah, kami tidak lagi. Maafkan kami Jody. Beberapa pemuda bahkan menangis. Jika ada yang mencariku lagi, berikutnya kaki kalian akan kupatahkan. Sergah Jody. Kalian dengar? Iya, ampun, tidak akan lagi. Ampuni kami. Mereka ketakutan, bahkan ada yang terkencing di celana. Andai mereka tahu dari awal, yang mereka culik dari awal adalah monster, mungkin saja mereka tidak akan begitu bodoh mencari penyakit. Ingat ucapan kalian.
ucap Jody sambil berbalik badan meninggalkan mereka yang lagi terkapar di lantai dengan meraung kesakitan. Tepat di depan jalan, Jody merogoh ponselnya dan mencoba menghubungi Gojek online hendak pulang ke rumah. Ia urungkan untuk mencari pekerjaan karena badan dan bajunya yang terkoyak robek di mana-mana. Setelah menaiki Gojek, ia memejamkan matanya, merasakan angin meniup tubuhnya. Amarahnya perlahan mereda.